Ya memang sih modal kontestasi politik paling mudah itu dengan menyerang, apalagi dengan cara memfitnah, menuduh dan sebagainya itu paling gampang, orang bayar itu loh. Ya, hanya sekali lagi, nyerangnya juga tidak boleh ngawur kalau mau nyerang itu. Begitu harus mengeluarkan peluru, menyerang kubu lawan. Ya tepat itu, ojo ngawur lah, kok yang diserang malah Pak Presiden, bukan lawan politiknya yang mau kontestasi di 2024. Padahal Pak Jokowi tahun 2024 kan tidak nyalon lagi, sudah 2 kali periode tuh. Sasaran tembak jenengan tuh keliru Pak Beni. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan dalam Ngompol, Ngopini Politik. Sekali lagi tentang Partai Demokrat. Nah itu loh, Partai Demokrat itu kalau nggak nyinyirin ke pemerintah mungkin lagi sakit-sakitan mungkin. Gembreges tuh badannya kalau nggak nyinyirin pemerintah ini. Lah kali ini nuduh Pak Jokowi berdiri di 2 kaki. Ya mestinya kan di 3 kaki. Kan aneh banget ini pernyataannya ini. Manusia itu kakinya cuma 2, masa suruh berdiri di 3 kaki? Nah, sing sijine sikile sopo ini. Memang ini perumpamaan. Disebutkan oleh Partai Demokrat, tapi cara buat perumpamaannya ini tidak pas kalau seperti itu. Munculnya pernyataan itu ditengarai dari adanya kecenderungan Pak Presiden hanya membela bakal capres Pak Prabowo dan Pak Ganjar saja. Sedangkan Pak Anies tidak pernah disinggung, ditekne wae, ditemui yang enggak atau di bela-bela yang enggak. Nah terus terang saya ini bingung loh dengan pernyataan itu, Om Begawan jadi bingung. Lah kapan Pak Presiden itu endorse, mendukung, mengkampanyekan 2 calon presiden itu? Nah, kalau Pak Jokowi kebetulan hanya bertemu dengan 2 calon presiden itu kan persepsi Demokrat saja yang menuduh-nuduh saja. Pak Jokowi ketemu dengan Pak Prabowo itu urusan terkait pertahanan dan keamanan. Nah, ya beliau itu kan menterinya Pak Jokowi, pembantunya Pak Jokowi. Lalu kalau bertemu dengan Pak Ganjar, ya murni urusan bawahan di seputar Jawa Tengah antara presiden dan gubernur. Lah kalau itu dianggap beliau mempromosikan 2 capres saja, ya ini salah persepsi Demokrat sendiri. Cuma memprediksikan sendiri, menyimpulkan sendiri. Mosok presiden yang disalah-salahkan ya. Makanya muncul tuduhan presiden berdiri di 2 kaki, bukan di 3 kaki. Lah memangnya Pak Jokowi larutan penyegar apa? 3 kaki, yang kakinya 3 itu loh. Perumpamaan itu bu, yang trep gitu loh, yang pas gitu loh kalau membuat perumpamaan itu loh. Ungkapan Pak Jokowi yang tidak berdiri di 3 kaki disampaikan oleh Pak Beni Kaharman. Ini lagi-lagi Pak Beni Kaharman ini lagi. Wakil Ketua Umum Demokrat itu loh. Itu minggu lalu itu. Nah gini ya Pak Beni, saya kasih tahu nih, kasih pencerahan itu dari Begawan ini. Guru ya ora apa-apa, jenengan salah. Kalau mau mengkritik soal ketidakadilan dukungan, ya perumpamaannya ya hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu atau benda dengan 3 penopang. Nah, itu misalnya becak atau bisa bemo, bisa tripod atau lainnya lah. Kan bisa dicontohkan itu becak atau bemo itu kan jalannya dengan 2 roda, mesti miring-miring gitu, kalau enggak 3 kaki gitu. Nah ini menyebabkan penumpang tidak nyaman. Kalau becak pakai 2 roda, pasti pakai 3 roda. Politisi kok ya, contohnya ngawur aja kalau buat perumpamaan ini. Ini masyarakat jadi bingung loh ini dengan pernyataan Pak Beni Kaharman ini. Masa ada orang yang kakinya 3 berdiri di 3 kaki, sembuh ini, langgena ini. Nah, hal kedua yang penting dipahami ini,
Sekarang Pak Anies kan sudah di luar pemerintahan. Lah apa urusannya presiden dengan orang yang tidak lagi berada di dalam pemerintahan? Ya urusannya apa, kan nggak ada. Kalau toh pun di luar acara pemerintahan, Pak Jokowi kebetulan bertemu dengan dua kandidat capres lain, tentu itu urusan beliau. Nah, buktinya habis Lebaran kemarin hanya Pak Prabowo yang sempat bertemu dengan Pak Jokowi. Nah itu Pak Prabowo datang ke kediaman presiden di Sumber, kota Surakarta sana. Lah apakah PDI atau Pak Ganjar merasa iri? Merasa kecewa? Tidak sama sekali. Enggak, biasa saja kok. Pak Ganjar bertemu dengan Pak Presiden, kebanyakan urusan kenegaraan loh. Nah, pas pembacaan mandat untuk nyapres, itu urusan internal partai, mendampingi Mbak Mega, itu loh. Dan tidak ada pertemuan khusus, 4 mata atau 6 mata antara Pak Jokowi, Bu Mega, dan Pak Ganjar, enggak ada lah. Biasa-biasa aja loh. Kayaknya habis Lebaran, belum ada acara kenegaraan yang menjadikan Pak Ganjar bertemu dengan Presiden Pak Jokowi. Dan itu tidak membuat Pak Ganjar atau PDIP banyak omong. Omong santai saja aja, tenang-tenang aja loh. Ya mereka tahu Presiden itu kerjaannya banyak, ngurusi se-Indonesia itu ratusan juta penduduk Indonesia yang ngurusi orang gampang tuh. Yang diurus itu bukan hanya partai. Makanya kalau sudah lebih dari 1 bulan tidak bertemu, ya santai saja itu. Antara Pak Ganjar, Mbak Mega, dan Pak Jokowi, nggak masalah. Pak Ganjar sendiri agendanya bertambah setelah dicapreskan oleh PDIP. Semakin sibuk. Ngurusi daerah Jawa Tengah, ngurusi dia harus mempersiapkan sebagai capres. Dulu Sabtu Minggu atau pas libur hari nasional, ya cek proyek gitu loh, silaturahmi gitu, atau menemui warga di Jawa Tengah. Lah sekarang repot lagi nih. Hari libur itu dimanfaatkan untuk sosialisasi di berbagai provinsi seluruh Indonesia. Makanya ya sabar gitu loh. Nah, pernah Pak Ganjar itu sosialisasi dengan Pak Jokowi berduaan itu, yang-yangan itu, nggak pernah itu. Jangankan sama Pak Jokowi, dengan tokoh-tokoh DPP PDIP saja jarang loh Pak Ganjar itu. Apa Pak Beni tidak pernah ngintip acaranya Pak Ganjar ya? Ngomong drok aja lah. Otomatis dengan bertambahnya agenda itu, kesempatan bertemu dengan Pak Jokowi, antara Pak Jokowi dengan Pak Ganjar, ya makin jarang, makin tipis. Yo rapopo, nggak apa-apa. Ya iyalah Pak Beni, santai aja lah. Tidak perlu was-was takut kalah. Nek takut kalah, minggir aja, lemparkan handuk putih, selesai itu loh. Nah, pendaftaran capres itu kan belum dibuka. Masih lama, 1 September nanti lah, kok sudah takut kalah itu loh. Ya kalau takut kalah tidak usah ikut main Pak, minggir aja lah. Menang kalah itu biasa. Kan 5 tahun lagi masih ada pertandingan yang digelar lagi. Ini pemilu kan rutin 5 tahun sekali loh. Demokrat kan baru 2 kali kalah setelah Pak SBY jadi presiden. Nah, nanti kalah lagi malah repot nanti. Partai lain malah banyak loh yang tidak punya kader untuk diusung capres. PKS selalu punya kader yang menjabat presiden, tapi presiden PKS, presidennya partai, bukan presiden Indonesia. Argumentasi Pak Beni yang memetakan Pilpres 2024 sebagai pertarungan kelompok pendukung perubahan dengan kelompok pendukung status quo, itu juga Pak Dandan yang meleset itu. Jauh dari faktanya itu. Seorang genah itu. Sekarang ini kondisi masyarakat banyak yang makin sejahtera, jangan salah. Tuku motor antri loh Pak. Inden itu loh. Buka atau baca data di BPS. Jadi data jenengan ya komplit kalau mau ngeritik itu. Asal jangan salah baca loh. Repot nanti kalau kayak Pak Anies salah baca data jalan nanti diketawain masyarakat. Kasihan itu. Makin tambah malu kalau seperti itu. Banyak yang ikut menjelaskan di mana letak kesalahan Pak Anies. Baik dari Kementerian PUPR
dari Pak Menteri ya, rambut putih, dari KSP juga, dari partai juga pengamat ikut-ikutan menilai di mana salah Pak Anies. Ya Pak Beni harus paham itu. Jadi Pilpres 2024 bukan pertarungan status quo lawan perubahan, enggak. Kalau ada Pak Ganjar sama Pak Prabowo, mereka keduanya pendukung status quo, gitu maksudnya, ya toh. Maksudnya Pak Ganjar, Pak Prabowo itu termasuk status quo. Ya rugi dong, suaranya dipecah-pecah dua. Rugi itu loh. Pilpres tahun depan itu beda. Sudah tidak ada lagi kayak dua pilpres sebelumnya, tahun 2014 dan 2019, yang penuh fitnah, penuh caci maki. Ayo Pak Beni, adu gagasan saja lah. Jangan seperti itu. Adu gagasan. Nah, bantu tuh Pak Anies itu soroti kebijakan presiden yang tidak tepat apa, dikandani, dikasih masukan gitu loh. Yang dikeluarkan itu kritikan yang brilian, yang elegan itu loh. Ojo sak karepe dhewe. Masukan yang jitu itu yang keren, atau membongkar kasus besar. Ya apalah misalnya, sekarang kan banyak kasus korupsi itu loh. Dibongkar itu, diawasi itu loh. Jangan ngeritik pemerintah semaunya sendiri. Begitu ada kasus korupsi besar, malah yang kena pendukungnya Pak Anies sendiri. Geledak itu. Ya kan makin berat itu perjalanan Pak Anies itu. Mungkin karena sudah bingung, terpojok gitu loh. Atau memang mentok mau membuat langkah, akhirnya pilih menyerang, nembaki dar-dor. Ya memang sih modal kontestasi politik paling mudah itu dengan menyerang, apalagi dengan cara memfitnah, menuduh dan sebagainya itu paling gampang, orang bayar itu loh. Ya hanya sekali lagi, nyerangnya juga tidak boleh ngawur kalau mau nyerang itu. Begitu harus mengeluarkan peluru, menyerang kubu lawan. Ya tepat itu, ojo ngawur lah. Kok yang diserang malah Pak Presiden, bukan lawan politiknya yang mau kontestasi di 2024. Padahal Pak Jokowi tahun 2024 kan tidak nyalon lagi. Sudah 2 kali periode tuh. Sasaran tembak jaringan tuh keliru Pak Beni. Wah ini repot ini loh. Nah kemudian Pak Beni juga menyebut loh itu, presiden berdiri di 2 kaki, sedangkan capres satunya diinjak-injak. Wah ini kebangetan itu loh kritiknya seperti itu. Masa Pak Jokowi seperti itu, ngawur ini. Itu yang terjadi sekarang katanya itu. Nah coba sekarang bayangkan, bagaimana kita melakukan itu. Bukti Pak Jokowi menginjak-injak Pak Anies itu yang mana? Buktinya yang apa tuh? Saya kok nggak paham. Begawan ini, mungkin ini masyarakat bingung ini. Juga nggak paham apa yang dikatakan Pak Beni. Suara ini malah nggak panas toh ini. Apa tindakan presiden yang bisa dinilai menginjak-injak Pak Anies? Coba sebutkan tuh. Ya mungkin teman-teman pendukungnya Pak Beni sama Pak Anies itu bisa memberikan jawaban. Jawab aja. Ya, bisa membantu saya tulis di ngompol ini supaya semuanya jelas. Apa contohnya kalau Pak Jokowi itu menginjak-injak Pak Anies? Itu saja dalam penjelasan Pak Beni mengatakan yang bertanding itu partai politik, bukan presiden, bukan kabinet, bukan pemerintah, sehingga harus netral. Pak Jokowi dan jajarannya dan pemerintah termasuk ASN harus netral. Kapan sih presiden ikut-ikutan atau cawe-cawe di Pilpres 2024? Nah, ingat loh, Pak Jokowi mengendorse capres banyak nama. Bukan hanya Pak Ganjar dan Pak Prabowo saja. Gitu. Ada Pak Sandiaga, ada Pak Erlangga, Pak Yusril dan lain-lainnya. Itu diendos, didorong. Loh Pak Beni apa lupa itu. Dalam acara Harlah P3 misalnya Februari lalu, nama Mas Ahaye juga disebut loh sama Presiden Jokowi. Jangan pura-pura nggak tahu ini. Pura-pura dalam perahu ini. Videonya juga masih banyak bertebaran di YouTube. Itu dilihat Pak Beni. Jangan asal ngomong toh celap-celup lah. Nah sudahlah Pak Beni. Intinya Demokrat siap bertempur atau tidak? Ini menurut Om Begawan ini. Saya mau tarik ini, tanya ini. Kalau nggak berani ya sudahlah, mundur aja lah. Kibarkan bendera putih. Uncalnya anduk putih itu.
ngadu sana sama Pak SBY, nek wis ora wani bertarung gitu loh. Kalau sudah bingung cara memenangkan Mas Ahaye, ya sudah gitu loh. Barangkali kalau ngadu ke Pak SBY, beliau mau turun memimpin medan pertempuran. Akhirnya Pak SBY turun gunung lagi. Ya itulah, saya kira cukup aja lah. Nanti kita bahas lagi Partai Demokrat sing orang genah ini. Oke ya, sampai jumpa di lain kesempatan dalam Ngompol. Salam Begawan.